warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya adalah Vera Oktaviani. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Haluleo, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saat ini saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran metode daring dan asinkron. Nah, ini adalah bukti formulir pendaftaran UIN saya. Seperti apa videonya? Yuk kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua siswa-siswi kelas 10 SMK FPP Arts Internasional? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan semangat ya dalam menjalani BDR ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kemampuan untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar dan tidak kurang satu apapun meskipun dari jarak yang jauh. Saat ini seperti biasa Ibu sedang berada di studio SMK MVP dan senang sekali rasanya hari ini Ibu bisa menyapa kalian lagi. Pembelajaran kita hari ini adalah pertemuan keempat dan masih merupakan lanjutan dari kali 3.2 yang juga merupakan pertemuan terakhir pada semester ini. Wah, tidak terasa ya? Simak terus videonya karena nanti di akhir pembelajaran dan pastinya akan sangat kalian tunggu-tunggu. Seperti biasa, Ibu akan bagi-bagi giveaway berupa new normal kit lengkap dengan pouchnya yang di dalamnya terdiri dari masker, ada juga hand sanitizer, dan juga tisu basah yang bisa kalian gunakan saat keluar rumah untuk 4 orang siswa yang bisa mengerjakan soal pretest, post-test, serta tugas yang Ibu berikan dengan cepat dan juga tepat. Tidak lupa Ibu juga mengucapkan selamat kepada para pemenang giveaway di minggu lalu pada materi agama dan kepercayaan. Mudah-mudahan sedikit hadiah kecil dari Ibu ini bisa bermanfaat bagi kalian ya. Bagi kalian yang belum kebagian, jangan berkecil hati, tetap semangat dan harus jadi motivasi untuk lebih tekun dan disiplin lagi belajarnya. Siapa tahu kali ini kalian yang beruntung. Nah, semua yang muncul di pretest, post-test, dan tugas nanti akan dibahas tuntas dalam video ini. So, jangan di-skip ya. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat? Di pertemuan sebelumnya, kita membahas apa? Ya, betul sekali. Di pertemuan yang lalu, kita membahas tentang agama dan kepercayaan. Lalu, apa kalian masih ingat mengapa kita harus menjaga kerukunan umat beragama? Mengapa coba? Ya, tepat sekali. Kita harus senantiasa menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia dan menyadari pentingnya hal tersebut karena akan sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu di keluarga, masyarakat, sekolah, sampai bangsa dan negara. Jika dikaitkan dengan materi pembelajaran kita hari ini, umat beragama yang dapat hidup rukun dan damai satu sama lain akan sangat mempengaruhi terhadap pertahanan dan keamanan negara. Nah, anak-anak, pembahasan materi kita hari ini masih tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan kompetensi dasar KD 3.2, yaitu adalah menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem-based learning, diharapkan kalian dapat yang pertama, mendeskripsikan tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan dengan tepat. Yang kedua, yaitu adalah diharapkan kalian dapat menganalisis tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan dengan tepat juga.
Dan yang ketiga adalah diharapkan kalian dapat menyaji hasil analisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan dengan tepat juga. Nah, anak-anak, seperti apa ya kira-kira materinya? Sudah siap untuk belajar? Ayo kita mulai! Nah, anak-anak, untuk lebih menggugah semangat kita dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, Ibu akan menampilkan sebuah video sinematik tentang bagaimana pertahanan dan keamanan harus ditanamkan dalam diri kita. Yuk kita saksikan bersama! Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan atau menggerakkan seluruh potensi nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dan negara Republik Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai intinya. Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan, pertahanan, dan keamanan pada hakikatnya adalah suatu keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara. Hal ini merupakan perjuangan rakyat semesta di mana seluruh potensi dan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer, dan kepolisian disusun dan dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, dan terkoordinasi untuk menjamin penyelenggaraan sistem keamanan nasional dan menjamin kesinambungan pembangunan nasional serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Hal itu juga dilandasi oleh prinsip-prinsip nilai yang merupakan dasar keyakinan dan kebenaran bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, anak-anak, setelah menyaksikan video tadi, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah berupaya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara atau minimal lingkungan tempat tinggal kalian? Ya, bagus sekali. Saya yakin sebagian besar dari kalian pasti menjawab sudah. Kalian tentu saja akan menjaga lingkungan tempat kalian tinggal, keluarga, dan juga harta benda kalian dari hal-hal yang dapat mengancam keamanannya. Nah, jika Indonesia diibaratkan adalah rumah bagi warga negaranya, maka sudah sepatutnya kita sebagai warga negara harus menjaga negara kita dari ancaman-ancaman yang datang, baik itu dari dalam maupun dari luar wilayah negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan oleh bangsa Indonesia tidak diraih dengan mudah. Pengorbanan nyawa, harta, tenaga mewarnai setiap perjuangan merebut kemerdekaan. Mengingat begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan bangsa, sudah menjadi kewajiban kita yang hidup di masa sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai macam cara. Para tokoh pendiri bangsa berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun fondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh. Nah, lalu apa kalian tahu siapakah sebenarnya yang bertanggung jawab untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara itu? Sebagian besar dari kalian akan menjawab TNI dan Polri. Namun, jawaban lebih jelas untuk pertanyaan itu tadi dijabarkan dalam pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara
negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Yang kelima adalah susunan dan kedudukan TNI, Polri, hubungan kewenangan TNI dan Polri di dalam menjalankan tugas-tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi juga masyarakat sipil sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. TNI dan Polri bersama masyarakat sipil menjaga keutuhan NKRI seperti yang terlihat dalam gambar di samping ini, di mana TNI, Polri, serta rakyat bergotong royong bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disingkat SISHANKAMRATA. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini hakikatnya merupakan segala upaya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara yang meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai suatu kesatuan yang utuh dan juga menyeluruh. Dengan kata lain, SISHANKAMRATA penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sistem pertahanan dan keamanan bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun negara Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi, kelak model tersebut akan tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. Yang pertama, kerakyatan yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga adalah kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dikembangkan bangsa Indonesia merupakan sebuah sistem yang disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia. Posisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang diapit oleh dua benua dan dua samudera di satu sisi merupakan keuntungan, tetapi di sisi yang lain juga memberikan ancaman keamanan yang besar baik berupa ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan internasional. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Dengan kondisi seperti itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki militer yang disegani, alutsista yang cukup modern, dan tidak berarti kita sepenuhnya terbebas dari ancaman terhadap pertahanan dan keamanan yang menghantui negara kita. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara bisa datang dari dalam maupun dari luar. Adapun ancaman terhadap pertahanan dan keamanan yang berasal dari luar, misalnya adalah yang pertama, agresi militer dari negara lain. Yang kedua adalah pelanggaran terhadap batas-batas wilayah nasional yang sudah diakui oleh hukum internasional dan juga oleh negara-negara lain. Yang ketiga adalah pencurian sumber daya alam dari zona ekonomi eksklusif dan batas teritorial lainnya. Yang keempat adalah adanya peran dari negara asing yang membiayai gerakan-gerakan separatis atau terorisme di Indonesia untuk melemahkan pertahanan nasional. Gambar di samping
merupakan salah satu contoh ketika terjadi pelanggaran wilayah di perairan, yakni masuknya kapal asing ke dalam wilayah NKRI. Sedangkan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan dari dalam negeri sendiri bisa berupa sebagai berikut. Yang pertama adalah pemberontakan bersenjata. Yang kedua adalah gerakan separatisme. Dan yang ketiga adalah penyelundupan barang-barang ilegal ke dalam wilayah Indonesia. Apa kalian tahu? Indonesia pernah kehilangan satu wilayah karena gerakan separatisme. Kira-kira wilayah apa itu? Apa coba? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah Timur Leste. Gambar di samping merupakan peta dari negara Timur Leste yang dulunya merupakan bagian dari Indonesia. Namun karena adanya gerakan separatisme yang berkembang di Indonesia pada saat itu, pada tahun 1999, sampai banyak yang memakan korban jiwa, akhirnya Timur Leste lepas dari Indonesia dan menyatakan diri sebagai negara baru. Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan. Timor Leste bukanlah satu-satunya wilayah Indonesia yang menginginkan untuk melepaskan diri dari Indonesia dan mendirikan negara yang baru. Tercatat ada gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Republik Maluku Selatan atau RMS, Organisasi Papua Merdeka atau OPM, dan masih banyak lagi gerakan-gerakan separatisme yang sangat mengancam pertahanan dan keamanan negara kita. Salah satu contoh dari gerakan separatis yang masih sering terjadi adalah Organisasi Papua Merdeka. Nah, salah satu artikel berita berikut ini menjelaskan bahwa OPM masih terus aktif mengkampanyekan pemisahan wilayah dari NKRI. Gerakan ini merasa Papua adalah wilayah yang selalu dianaktirikan oleh pemerintah. Terbukti, pembangunan, sarana prasarana, infrastruktur, pendidikan, dan berbagai aspek kehidupan lainnya sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Indonesia. Kaum separatis di Papua semakin mencari cara dan berusaha melebarkan pengaruhnya. Mereka tahu bahwa sekarang sangat banyak masyarakat, baik yang ada di Indonesia maupun masyarakat internasional, yang mudah termakan hoax. Mereka membuat konten seolah-olah sedang tertindas oleh pemerintah sehingga menarik perhatian masyarakat internasional yang sangat peduli terhadap penegakan hak asasi manusia. Penindakan terhadap gerakan separatis ini bagai dua sisi mata uang bagi Indonesia. Satu sisi adalah untuk menjaga kedaulatan NKRI, tapi di sisi lain, hal ini juga seringkali mencuri perhatian dunia karena dikaitkan dengan pelanggaran HAM. Perilaku playing victim ini membuat OPM mendapat simpati dan dukungan dari organisasi atau negara lain yang mendukung pemisahan Papua dari NKRI. Kaum separatis berusaha menarik simpati dengan menceritakan bahwa mereka adalah korban rasisme di negeri sendiri. Permasalahan ini sempat beberapa kali dibahas dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tercatat ada sekitar 8 negara yang mendukung pemisahan Papua dari NKRI. Negara-negara tersebut adalah Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Palau, Tuvalu, Marshall Island, Nauru, dan yang terakhir adalah Saint Vincent dan Grenadines. Apakah kalian pernah mendengar negara-negara tersebut sebelumnya? Pernah? Ya, saya yakin seyakin-yakinnya sebagian besar dari kalian baru pertama kali mendengar nama-nama negara tersebut. Negara-negara tersebut merupakan negara-negara kecil yang terletak di kawasan Samudra Pasifik, namun seringkali mengintervensi urusan internal negara Indonesia, terutama dalam hal pembebasan Papua Barat. Tentu saja hal ini jika dibiarkan dapat mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan bangsa kita. Nah, anak-anak, melalui model pembelajaran problem-based learning, kalian akan diminta untuk menganalisis kasus tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor-faktor yang menyebabkan munculnya gerakan separatisme seperti OPM. Yang kedua, mengapa hal ini bisa mengancam pertahanan dan keamanan negara. Dan yang ketiga adalah langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah menurut persepsi kelompok kalian. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Mari kita simpulkan dan merefleksi apa saja yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini adalah usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi juga masyarakat sipil sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara.
Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Ancaman-ancaman berpotensi mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan di Indonesia lebih cenderung bersifat ancaman dari bidang militer. Hal ini tentu saja sangat berbahaya karena bisa saja memiliki aspek kekerasan, destruktif, bahkan bisa mengakibatkan korban jiwa dalam penegakannya. Hal ini tentu sangat berbeda dengan ancaman di bidang lainnya seperti bidang ideologi dan budaya yang datang secara perlahan dengan wajah yang lebih ramah, bahkan sampai tidak kita sadari. Oleh sebab itu, diharapkan strategi pertahanan nasional Indonesia yang diwujudkan melalui Sishan Kamrata yang diharapkan dapat menjangkau dan melindungi segenap bangsa Indonesia bisa terlaksana dengan baik. Menjaga pertahanan dan keamanan tidak juga berarti kita harus ikut berperang berdarah-darah. Sebagai warga sipil dan pelajar, ada hal-hal yang dapat kita lakukan seperti misalnya menjaga keamanan lingkungan sekitar tempat tinggal, selalu mematuhi peraturan dimanapun kita berada, ataupun belajar dengan giat serta dibekali kesemaktaan agar kalian bisa menjadi generasi muda yang tangguh. Nah, anak-anak, apa sampai di sini kalian sudah paham? Ibu harap kalian bisa memahami penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Bagi kalian yang ingin lebih mendalami materi ini dan penjelasan yang berupa teks, Ibu juga sudah sediakan modul dan PowerPoint yang bisa kalian unduh pada Learning Management System SMK NVP. Nah, setelah menyaksikan video pembelajaran ini, kalian diminta untuk mengerjakan pretest, post-test, dan juga tugas mandiri pada LKPD yang bisa kalian unduh pada Learning Management System SMK NVP. Ibu juga sudah mencantumkan nomor WhatsApp pada LMS, jadi jangan ragu dan sungkan untuk bertanya kepada Ibu jika ada materi yang belum kalian pahami ataupun jika kalian mengalami kendala teknis saat mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Sesuai janji Ibu tadi di awal, Ibu akan bagi-bagi giveaway, yaitu adalah New Normal Kit yang berisi masker, ada juga hand sanitizer, serta tisu basah lengkap dengan pouchnya untuk 4 orang siswa yang beruntung, yaitu bagi kalian yang bisa mengerjakan pretest, post-test, serta tugas yang Ibu berikan dengan cepat dan tepat. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya, selesai sudah pembelajaran kita untuk hari ini. Jaga selalu kesehatan kalian, sampaikan salam saya kepada orang tua kalian di rumah, dan jangan lupa siapkan diri kalian untuk menghadapi penilaian akhir semester yang sudah semakin dekat. Nah, semoga pandemi ini segera berlalu agar kita semua bisa segera ketemu di sekolah. Ibu pamit dulu ya. Wassalamualaikum. Sampai ketemu semester genap. Bye. Action.